through digital literacy. Can you imagine in Indonesia where everyone isn't just smart, but a leader with true leadership? Where farmers don't just plant seed, but also understand weather patterns through data. Where students don't just memorize facts, but they debate ideas for the same passion for they have like soccer, games, businesses, organizational, and our hot political issue. The question is, can we jump into that condition, or we gonna stay at this condition? Once, I hope we can transformation to that condition. And semoga tercapai. Caranya gimana? Satu caranya, apa yang kita ketahui tentang literasi teman-teman? Mungkin literasi terdengar hal yang remeh untuk sekarang, karena kita semua sudah bisa membaca. Tapi apakah literasi itu cuma sekedar membaca atau memahami informasi? Ataupun kalau teman-teman melihat definisi segala sesuatu di search engine, kalian nge-search ini apakah hasil yang keluar itu sama dengan apa yang kalian rasakan? Aktualnya seperti itu atau di lapangannya seperti itu, teman-teman? Sehingga aku pernah survei pada teman-temanku di ITB, teman-teman yang menurut aku cukup berpikir kritis. Mereka menghasilkan beberapa jawaban. Ada yang bilang literasi itu bukan sebagai taraf kepintaran orang-orang. Ada yang juga literasi itu sebagai continuous learning, di mana kita berbicara kepada manusia as basis as human being. Ada juga yang sesingkat memahami informasi, dan informasi tersebut dapat berupa data, fenomena, dan sebagainya. Jujur, aku setuju sama pendapat ini. Dan menurut aku ini adalah definisi ideal dari literasi itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah bisa mengimplementasikan definisi tersebut? Apakah definisi ideal di seluruh masyarakat Indonesia sudah dilaksanakan? Nampaknya belum, teman-teman. Ada riset dari UNESCO bahwa menyebutkan minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Yang dimana dalam 1000 masyarakat hanya 1 orang yang berminat untuk membaca. Lebih mirisnya bukan di situ. Lebih mirisnya adalah ketika minat membaca kita hanya sedikit, tapi screen time kita dalam gadget itu bisa menghabiskan waktu yang sangat lama, dengan rata-rata 9 jam sehari. Bayangkan, kemampuan kita melihat gadget selama 9 jam tidak diimbangi dengan kemampuan literasi. Apa yang kita dapatkan? Kehancuran masa depan. Belum lagi kalau informasi kita lihat dalam gadget kita adalah hoax atau informasi palsu. Sehingga kita harus bagaimana, teman-teman? Definisi ideal literasi belum bisa kita terapkan dan diilhami oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kita perlu apa? Kita perlu berhenti mengutuk keadaan. Kita berhenti tentang siapa yang salah. Bukan orang tua, bukan aku, bukan kalian, tapi kita semua yang salah. Sehingga berhenti mengutuk keadaan, ambil bagian, dan bawalah perubahan. Perubahannya apa? Why literacy has become the key to unlocking Indonesia Emas 2045. Mungkin kalau kita pengen negara kita cuma di kondisi yang kayak gini aja, gak mau berkembang, kita nggak perlu nih literasi, kita nggak perlu meningkatkan taraf literasi kita. Cuma di sini kita punya parameter lain yang membuat kita harus merubah literasi kita yang ada di negara ini. Dan parameter atau mimpi itu apa sih sebenarnya? The Dream of Indonesia Golden Era in 2045 yang dituangkan dalam 5 visi. Bisa teman-teman baca sendiri. Pendapatan per kapita setara dengan negara maju, terus penurunan kemiskinan hingga angka 0,5 hingga 0,8%, peningkatan peran Indonesia di kancah internasional, peningkatan daya saing manusia, dan juga menuju net emission zero. Aku gak akan terlalu mendalami dari sisi politiknya, karena itu bukan aku mau sampaikan. Intinya gini, teman-teman terpikirkan nggak cara untuk menuju ini semua? Sekarang kalian bertanya dalam diri kalian, how kita mengejar untuk memenuhi ini semua dalam 20 tahun? Sedangkan pendapatan per kapita kita ada di stuck di angka 5%, 5,9%. Dan kalau mau menjadi negara maju, kita harus melampaui hingga 7% dan melebihinya. Dan ada satu pertanyaan yang menjanggal ketika aku mengkaji informasi ini. Kenapa ini harus di 2045? Why not now? Why not in the past?
or 5 more years again, kenapa harus 20 tahun lagi? Apakah ini cuma sekedar kata-kata untuk membuat kita merasa aman dan kita ada punya mimpi yang baik di negara kita? Atau ini membebankan generasi kita atas perilaku atau tindakan orang-orang terdahulu kita? Atau cuma membuat kita tertidur dalam mimpi? Kita boleh mimpi dalam tidur, tapi kita tidak boleh tertidur dalam mimpi kita. Apa sih yang membuat kita bisa meraih Indonesia Emas 2045? Yang pertama ada bonus demografi. Sumber daya alam melimpah, ekonomi digital berkembang pesat, pertumbuhan ekonomi kita sedang meningkat atau sedang stabil, posisi geostrategis, dan infrastruktur fisik yang semakin meningkat. So, how do we start this? Gimana cara kita memulai pergerakan kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Kuncinya satu, bukan gimana cara kita memikirkan bagaimana visi kita terwujud, tapi kita melihat kembali ke akar permasalahan yang selama ini ada. Start from the root to go beyond. Pohon yang kokoh gak akan dimulai dari akar yang kuat, dan pohon yang kokoh dimulai dari akar yang lemah dulu. Sehingga akarnya apa? Akar yang lemah ini harus diubah, dan akarnya adalah manusia, teman-teman. Aku, kamu, dan kalian semua yang ada di sini, kita adalah akar dari permasalahan ini, dan kita akar juga yang mampu membawa keberdapakan di negara ini. Kita ini manusia, satu-satunya diberikan otak oleh Tuhan untuk mengemban amanah ini, sehingga kita harus merubah kebiasaan kita. Bukan tentang soal pendidikan saja, tapi bagaimana kita membentuk karakter dan kedisiplinan untuk kebiasaan yang lebih baik. Aku gak asal berbicara, aku mengutip dari berbagai agama pun, bahwa Tuhan dari berbagai agama tidak akan membuat umatnya sebelum umatnya mau merubah dirinya sendiri, teman-teman. Karena aku seorang muslim, aku mengutip dari agamaku, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah keadaan dirinya sendiri. So, kuncinya yang pertama, berubah, teman-teman. Ubah cara kita berpikir, ubah cara kita berpendapat, ubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Izinkan aku memperkenalkan the philosophy of literacy. Literasi ini menurut aku bisa menjadi sebuah filosofi yang harusnya menjadi definisi aktual buat orang-orang di negara ini. Dimulai dari proses, thinking proses, implementing proses, operation proses, dan never ending proses. Input proses, melihat, membaca, mendengar. Itulah tahap pertama yang membuat kita menerima informasi. Cuman kalau misalnya dari melihat, membaca, mendengar aja kita langsung berimplementasi, gimana kalau informasi yang kita lihat itu palsu, gak benar? Sehingga perlu ada yang namanya thinking proses di sini. Di mana di sini kita berpikir kritis, mengkaji kenapa informasi ini muncul, buat apa informasi ini ada, fungsinya apa, kenapa harus aku, dan kenapa harus diselesaikan. Ubah cara pola pikir kita. Selalu bertanya, untuk apa? Kenapa harus aku? Dengan itu, kita bisa mengolah informasi yang ada dan bisa mengimplementasikannya. Tapi jangan lupa, teman-teman, satu hal yang sering kita lupakan, beragama. Kenapa perlu beragama? Karena menurutku agama bisa menjadi sebuah boundaries untuk kita agar tidak melewati batas-batasnya. Agama sudah ada jauh dari sebelum kita lahir. Dan menurutku itu ada sebuah sejarah. Dan aku meyakini sejarah akan terulang kembali hingga sekarang. Sehingga kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari agama untuk kita terapkan dan sebagai pegangan kita dan pedoman kita. Bagaimana baiknya. Karena baik belum tentu benar dan buruk belum tentu salah. Setelah kita beragama, saatnya lakukan implementasi. Saatnya lakukan aksi. Dan filosofi ini pun sangat amat bisa kita terapkan di sosial media. Kita gak boleh melawan teknologi, tapi kita harus bersanding dengan teknologi. Proses ini sangat amat berguna untuk sosial media. Ketika kita melihat informasi, kita melihat apa yang beredar, segala macamnya, kita olah apakah ini benar, klausulnya apa, kenapa ini muncul, buat apa, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Dampak yang didapatkan dengan kita mengimplementasikan itu apa, dan kalau nggak diselesaikan itu, apa dampaknya. Sehingga aku yakin ketika kita bisa menerapkan filosofi literasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apa dampak yang kita hasilkan dengan menerapkannya? Become a leader. Kenapa jadi leader? Karena becoming a leader doesn't mean having a fancy title. Itu bagaimana cara kita melihat sebuah masalah dengan jelas, bukan sebagai problem atau obstacle, tapi dengan puzzle yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Aku mengambil contoh Bapak bangsa Singapura. Kenapa harus Bapak bangsa Singapura? Karena Singapura
negaranya tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti negara Indonesia. Demografinya pun lebih sedikit daripada negara kita. Tapi kenapa dia bisa mampu berkembang melebihi negara kita? Manusianya diolah. Manusianya diolah, diperbaiki. Karena hanya manusialah yang akan melaksanakan tugas ini. Manusialah yang diberi otak untuk mengemban tugas yang mantap ini. Sehingga harapannya dengan menerapkan filosofi literasi ini, kita akan menciptakan leader-leader dengan kepemimpinan yang baik. Bukan cuma benar, tapi yang baik. Aku mengutip dari salah satu buku Rich Dad Poor Dad, pembuatnya Robert Kiyosaki, yang dimana dia mengatakan bahwa right now our education system teach us to follow, not to lead. That's why our parents say, go to school to get a good job. Teman-teman pernah berpikir hal seperti ini gak sih? Guru-guru di negara kita itu gajinya kecil, teman-teman. Sehingga banyak sekali guru-guru juga yang mengajar murid-muridnya hanya sebatas formalitas saja. Aku berbicara seperti ini bukan sebuah omong kosong, tapi ini sebuah fakta. Dulu aku salah satu SMA di Bandung, aku datang ke SMA aku, dan aku mengulik apa yang terjadi sekarang, kenapa SMA aku mengalami kemunduran. Alhasil ada guru yang membuat semua muridnya tidak diloloskan ujian, karena dia mau dipindahkan ke sekolah yang lain. Dia meminta anaknya, kalau kamu ikut ujian, bayar aja 50.000, kamu bisa lulus. Hal ini tidak boleh dibiarkan, teman-teman. Hal ini harus diselesaikan. Anak-anak zaman sekarang tuh harus kita perbaiki, teman-teman. Sekolah, semuanya kita harus memperbaikinya. Which is great. Bukan apa esensinya. And the result is what? A workforce dengan banyak orang yang mengikuti perintah, bukan pemimpin, bukan pencipta solusi, bukan yang mampu membereskan negara ini. I hope literacy holds you. I hope Indonesia can grow into a nation with a lot of thinkers, creators, and also problem solvers. Semua ini kelihatan berat untuk mengubah pola pikir kita, mindset kita, karena harus konsisten. Tapi ingatlah, di setiap kelemahan, di setiap kesulitan akan selalu ada jalannya. If we want to succeed, we don't just need smart people, and we need a leader. People who can turn data into curiosity, data into strategies, doubts into diversity, and chaos into clarity. So, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan sekarang? Berhenti mengutuk keadaan, ambil bagian, bawalah perubahan. Dimulai dari yang paling dekat. Let's teach our kids, our friends, our family to think critically, to question what they see, and to read between the lines. Karena kunci untuk mengejar Indonesia Emas 2045 isn't in textbooks, it's in us. When 270 million people learn to think, innovate, and inspire others, that's how the real change happens. Kita anak muda, apa yang harus anak muda lakukan? Kita anak muda, kita berkarya, dan kita berusaha. Karena mimpi Indonesia Emas layak untuk kita rasakan. Bukan siapa yang membuat negara ini hancur, tapi tentang berhenti mengutuk keadaan. Ini tentang aku. Kenapa aku bisa berdiri di sini? Mungkin di acara ini aku hanya sepilihan debu di antara berlian yang lain. Tapi ini bukan tentang siapa aku sebenarnya, tapi tentang seberapa aku mementingkan keberdampakan dan perubahan untuk masa depan yang layak kita rasakan. Terima kasih, aku Fawas. Ini informasi aku.